Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bersyukur kepada Allah sudah berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bagi mereka yang Allah berikan taufik, bagi mereka yang Allah berikan hidayah, hamba-hamba yang semacam ini yang mendapatkan taufik Allah, yang mendapatkan hidayah Allah, dia akan mencari Lailatul Qadar. Dia akan berusaha mencari di malam apakah Lailatul Qadar itu ada. Tetapi bagi mereka yang Allah cegah dari taufiknya, yang Allah abaikan hamba ini, maka mereka tidak akan peduli adakah Lailatul Qadar ataukah tidak. Bagi mereka 10 terakhir bulan Ramadan dengan sebelumnya itu sama. Bahkan 10 terakhir bulan Ramadan itu dia menganggap seperti bulan-bulan biasa dan hari-hari biasa. Ini menandakan dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada malam Lailatul Qadar itu semua hamba Allah tanpa terkecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yanzuru ila al-mu'min min ummati sayyidina Muhammad fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang semua orang yang beriman di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya pertama, beriman kepada Allah. Orang yang tidak berpuasa, dia dieliminasikan atau tidak termasuk dari orang yang beriman. Orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, sama mereka juga tereliminasi dan tidak masuk kelompok orang-orang yang beriman. Kata kunci pertama, Allah akan memandang semua orang yang beriman pada malam Lailatul Qadar min ummati sayyidil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia beriman pada malam itu, Allah pandang. Tentu pandangan Allah bukan pandangan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar menatap, tetapi bisa kita bayangkan jika ada seorang pejabat datang ke tempat kita, datangnya bukan dengan tangan kosong. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia memandang hambanya, ya'fu anhum wa yarhum wa yarhamhum. Ya'fu anhum wa yarhamhum. Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan berikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagi kita yang beriman, bagi kita yang senang dengan adanya bulan suci Ramadan, mari kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir ini, supaya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baik bulan, sebaik-baik malam di antara seluruh malam yang ada dalam 1 tahun itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu kita garis bawahi, ternyata dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan yang malam itu tidak Allah pandang dia dan dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saat ini jika kita memiliki orang tua, mari kita meminta maaf kepadanya. Jangan sampai kasih sayang Allah, ampunan Allah terhalang bukan karena ibadah kita, bukan karena maksiat kita, tapi karena kemarahan orang tua, durhakanya kita kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah tiada, berbaik-baiklah dengan saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya. Kirimkan doa kepadanya dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik sebagai bentuk anak soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini orang yang pertama yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, Allah tidak akan pandang ibadah kita itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan dapat pandangan Allah atau ampunan Allah di malam Lailatul Qadar itu adalah al-musahin. Al-musahin ini adalah orang yang berbantah-bantahan, orang yang menyimpan dendam di dalam dirinya, orang yang selalu mencari membuat onar dimanapun dia berada. Mulutnya tidak terjaga, emosinya tidak terkontrol, sehingga membuat kegaduhan di mana-mana. Orang semacam ini juga tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah mudmina khamrin, orang yang meminum arak, atau bahasa lainnya orang yang merusak akalnya. Apapun itu bentuknya, apakah ekstasi, apakah sabu-sabu, ataukah narkoba, ataupun mungkin bahasa sekarang ada yang dinamakan dengan judol. Jika itu merusak fungsi akal, itu juga termasuk orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, orang yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah dan kasih sayang Allah di malam Lailatul Qadar itu adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Di bulan suci Ramadan, intensitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, tetapi harus kita barengi, harus kita iringi dengan berbaik-baik dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita. Apalagi nanti pada saat momen Idul Fitri, jangan sampai masih menyimpan dendam di dalam hati kita. Siapapun mereka, apapun kedudukannya, mereka punya salah, kita juga punya salah. Mereka harus kita maafkan dan kita harus memaafkan. Karena mereka inilah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dari empat hal ini kalau kita perhatikan, semuanya tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudmina khamrin, merusak akal. Allah sayang terhadap diri kita, itu kembali kepada diri kita. Durhaka kepada kedua orang tua, ini hubungan kita sesama manusia. Qati'ur rahim, ini hubungan kita sesama manusia. Dan yang satu tadi itu pun juga hubungan kita sesama umat manusia. Allah sangat menghargai kehidupan kita di dunia ini, dan Allah memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini untuk memberikan kesempatan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sebagaimana kelak pada akhir Ramadan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin.